Selamat pagi Pak Gunawan Wang. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban yang saya berikan. Untuk nomor yang pertama, 1A. Dalam menentukan bisnis model internet yang sesuai dengan industri gadget, maka saya akan memilih industri gadget yang saya pilih yaitu industri Samsung. Model bisnis internet yang sesuai dengan industri Samsung ialah dengan menggunakan model yang berbasis pada periklanan atau advertising based. Yang mana pada model bisnis ini menjelaskan bahwa perusahaan industri membuat konten layanan yang murah untuk pengunjungnya, serta menjual iklan produknya kepada beberapa perusahaan yang memiliki kemampuan dapat menjangkau para pengunjung. Yang nantinya pembeli dapat memberikan produk tidak hanya dari website saja, tapi juga dapat menonton iklan produk di berbagai perusahaan yang telah membeli iklan tersebut. Sehingga iklan produk berhasil terjangkau oleh masyarakat luas dan produk gadget pun terpapar di berbagai tempat, yang mana membuat masyarakat akan semakin mudah untuk mengetahui produk gadget Samsung. Dan model bisnis ini juga dapat disebut dengan model portal, yang mana dalam portal terdapat banyak jenis layanan yang cenderung dapat membantu masyarakat dalam memahami produk gadget, seperti berita, email, pesan instan, dan lain sebagainya. Dan portal juga dapat menghasilkan keuntungan dari berbagai jenis periklanan display, jumlah antusias masyarakat terhadap produk gadget, dan beberapa biaya yang membantu pembeli untuk mengarahkan ke situs lain. Nomor 1B, model pendapatan yang sesuai dengan perusahaan industri Samsung ialah dengan menggunakan model pendapatan afiliasi atau affiliate revenue model. Model pendapatan ini dapat menghasilkan berbagai keuntungan melalui hasil transaksi website yang memiliki hubungan dengan website yang kita miliki, sehingga industri memiliki peran sebagai penghubung, yang mana awal klien yang mengunjungi website kita akan kita arahkan ke website yang kemungkinan cocok dengan website yang kita memiliki hubungan dengan website yang kita miliki. Nomor 2, perusahaan industri Samsung menggunakan AI untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya. Pada platform yang dimiliki industri Samsung telah terdapat berbagai jenis artificial intelligence atau AI, yang mana saat membantu pengguna produk jika mengalami kesulitan seperti pesan langsung, pelayanan bantuan secara online yang terhubung langsung dengan operator perusahaan, serta dapat menyampaikan keluhannya melalui berbagai media seperti WhatsApp, email, dan live chat, yang mana nantinya pihak perusahaan akan melayani secepat mungkin sehingga pengguna produk dapat terbantu dengan cepat berkat layanan AI yang tersedia di website. Dan untuk kemampuan yang perlu ditingkatkan ialah terhadap perkembangan AI yang memiliki kemampuan dapat memberikan penawaran rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan ataupun selera pembeli, seperti rekomendasi berdasarkan harga, fitur produk, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya ketika pembeli mengunjungi website, maka secara otomatis pengguna akan mendapatkan produk rekomendasi yang sesuai dengannya, maka pembeli akan semakin mudah untuk menemukan produk yang diinginkannya dan semakin mengetahui nilai-nilai dan keunggulan pada produk. Nomor 3, diagram as is business process untuk pemesanan taksi non-online yang melibatkan pelanggan, operator, dan supir kendaraan. Pada tahap yang pertama, pemesanan dan pembelian layanan, yang dimana nantinya calon penumpang akan pergi menuju loket pemesanan untuk membuat pemesanan dengan melakukan pengisian formulir. Tahap kedua, pemeriksaan tersedia layanan. Jika layanan yang dipilih calon penumpang tidak ada, maka operator pada loket pemesanan tersebut menaruhkan kembali jenis layanan lainnya. Dan jika layanan yang dipilihnya tersedia, maka layanan tersebut akan terkonfirmasi dan juga terkonfirmasi dengan operator lainnya, sehingga pihak operator akan berkomunikasi konfirmasi terhadap pemesanan layanannya. Tahap ketiga, pembayaran pemesanan layanan. Pembayaran dilakukan di loket pemesanan langsung, dan calon penumpang akan mendapatkan nota pembayarannya nanti. Tahap keempat, penjemputan penumpang. Penumpang diharapkan menunggu di tempat penjemputan yang tidak jauh dari lokasi tiket, yang mana nanti ada beberapa pihak perusahaan yang akan membantu untuk menunggu taksinya di tempat penungguan. Dan tahap kelima, dalam perjalanan, supir akan mengantarkan penumpang ke lokasi tujuan. Dan tahap yang terakhir, sampai pada lokasi tujuan, di mana nanti penumpang telah sampai pada lokasi tujuannya. Nomor B, membuat diagram untuk pemesanan taksi secara online. Tahap pertama, pemesanan, yang mana nanti ada berbagai
pemesanan melalui website dan aplikasi. Jika melalui website, maka melakukan verifikasi untuk keperluan pemenuhan pemesanan penumpang. Dan jika melalui aplikasi, maka melakukan registrasi akun pengguna terlebih dahulu. Dan jika pemain layanan tersedia, maka jika dalam melakukan pemesanan tersebut akan dilanjutkan dengan pembelian layanan yang disediakan oleh perusahaan. Jika layanan tersebut yang dipilihnya tersedia, maka pemesanan layanan tersebut akan terkonfirmasi, dan jika layanan tersebut tidak tersedia olehnya, maka menawarkan kembali jenis layanan lainnya. Dan jika layanan telah terkonfirmasi tersedia, maka penumpang akan mendapatkan atau pembayaran secara online dan yang berisikan beberapa informasi penting terkait dengan pemesanannya, dan penumpang akan menunggu penjemputan taksi secara online, dan nantinya ketika telah dijemput oleh taksi pemesanannya, taksi akan mengantarkan penumpang ke lokasi tujuannya dan sampai pada lokasi tujuan dan pembayaran. Ketika sampai pada lokasi tujuan, maka penumpang akan membayar pemesanannya kepada supir taksi yang mana tersedia beberapa jenis pembayaran yang bersifat online maupun cash. C. Menjelaskan proses mana lebih menguntungkan bagi perusahaan taksi dan mengapa. Proses yang lebih menguntungkan bagi perusahaan taksi ialah dengan pemesanan secara online, karena secara online dapat digunakan dengan mudah dan praktis, dijangkau kapan saja dan di mana saja apabila tersedianya sinyal internet yang memadai. Dan pemesanan secara online pun lebih memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan secara konvensional. Nomor 1A, jelaskan bagaimana Anda menganalisa big data yang terdapat di dalam perusahaan Anda. Industri Samsung melakukan analisis big data untuk dapat menganalisis perkembangan produknya di lingkungan masyarakat, seperti keluhan-keluhan yang berasal dari masyarakat, ulasan-ulasan yang berasal dari pengguna produk, agar industri dapat memiliki perspektif yang baik di mata masyarakat. Tentunya industri memanfaatkan analisis yang didapatkan dari sistem big data ini untuk menemukan target pemasaran yang mereka juga, sehingga nantinya industri dapat menciptakan produk yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat di setiap kalangan, seperti pada kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, maupun kalangan keluarga. B. Buat rancangan balance scorecard framework untuk perusahaan tersebut. Perusahaan PT Samsung Electronics memiliki visi dan misi, diantaranya visi mengilhami dunia menciptakan masa depan, dan misi untuk menginspirasi dunia dengan teknologi inovatif, produk dan desain yang memperkaya kehidupan masyarakat dan berkontribusi pada masa depan yang bertanggung jawab secara sosial dan berkelanjutan, di mana terdapat 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, dan perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Pada perspektif keuangan terdapat peningkatan biaya operasional, peningkatan laba dari aktiva, dan peningkatan timbal balik modal. Pada perspektif pelanggan terdapat keunggulan dalam penerapan layanan, pengiriman tepat waktu, dan pemenuhan permintaan pelanggan. Pada perspektif proses bisnis internal terdapat sasaran yang terarah, kreativitas tanpa batas, memberikan inovasi dalam produk, dan presentasi penawaran internal. Dan pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran terdapat peningkatan keahlian karyawan, kesejahteraan karyawan, inovasi perkembangan teknologi, dan pertukaran struktur manajemen. C. Apa keuntungan big data untuk pengambilan keputusan eksekutif? Big data sendiri berisi hasil analisis yang berasal dari masyarakat, seperti tanggapan masyarakat terhadap produk, ulasan-ulasan masyarakat, dan terkadang terdapat sebuah keinginan atau kebutuhan yang diharapkan ada pada produk. Tentunya pemimpin industri berkeinginan memiliki produk yang dapat memenuhi keinginan masyarakatnya, yang nantinya akan mudah untuk pemimpin mengambil keputusan melalui analisis dari big data tersebut. 2A. Bagaimana CRM sistem dapat meningkatkan loyalitas pelanggan di perusahaan tersebut? Untuk dapat membuat pelanggan menjadi loyalitas kepada industri, maka industri melakukan proses yang sesuai dengan konsep CRM atau Customer Relationship Management, yaitu dengan melakukan peningkatan dengan komunikasi pelanggannya, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan loyalitas pada pelanggan. Maka industri pun akan mempertahankan serta mengembangkan pelanggan loyalitas yang telah ada.
Agar pelanggan tetap loyalitas kepada industri, maka industri senantiasa memberikan kepercayaan kepada pelanggannya dengan cara senantiasa melayani keluhan pelanggan, memberikan produk yang berkualitas, dan lain sebagainya. B. Anda diminta membuat tabel rancangan kemampuan CRM software untuk perusahaan tersebut. Pada Customer Relationship Management Software terdapat 4 bagian, yaitu pemesanan, admin, halaman utama, dan akun pelanggan. Pada pemesanan terdapat fitur-fitur seperti status pemesanan, chat kesepakatan, produk pemesanan, total pembayaran, dan kode pemesanan. Pada bagian admin terdapat fitur-fitur data pemesanan, chat kesepakatan, data akun pengguna, notifikasi, dan stok produk. Dan pada bagian halaman utama terdapat diskon produk, daftar penawaran, tombol pencarian produk, notifikasi, dan nama akun pengguna. Dan untuk akun pelanggan terdapat fitur-fitur nama akun pelanggan tersebut, lewat pemesanan, daftar produk yang ia sukai, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Yang mana pada fitur-fitur ini di 4 bagian ini memiliki sifat saling berhubungan, sehingga data ataupun informasi yang berasal dari pelanggan akan langsung menyebar ke beberapa bagian komponen yang membutuhkan informasi tersebut, seperti alamat, nomor telepon, daftar produk yang disukai, dan lain sebagainya. Maka rancangan kemampuan yang ada pada software CRM ini dapat memudahkan industri dalam proses bisnisnya dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Sekian dari jawaban saya, terima kasih.